Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim Antu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul ardina was samawati. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa atib ala
سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Amma ba'd. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, kita mengucapkan rasa syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malam ini kita pada hadir di tempat halaqah, yang mana di tempat ini diajarkan yang wajib, yang diwajibkan, khususnya orang yang mengaku dirinya muslimin dan muslimat, untuk menuntut ilmu. Jelas bahwa ilmu adalah imam. Ilmu adalah petunjuk. Semua didasarkan dengan ilmu, baik urusan muamalah, mukasyafah, urusan dunia dan akhirat, membutuhkan pengetahuan itu. Semua berkat junjungan Nabi kita, baginda Syafi' Musyafa' Muhammad Rasulullah SAW, pembawa risalah, pembawa akidah, pembawa Al-Quran, pembawa amanat, sehingga malam ini kita masih duduk bersama-sama. Mudah-mudahan berkat junjungan Nabi SAW, Allah curahkan syafaat-syafaat itu kepada kita sekalian, bahkan kelak sampai di hari kiamat, agar kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Para hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, Al-Quran, kitab suci yang kita harus mempelajari yang tentang kesucian. Kita harus benar-benar mempunyai niat yang suci. Allah Maha Suci, kitabnya suci, dan boleh disentuh hanya orang yang suci. Terutama untuk memahami tentang hal Al-Quran, tentang kesucian, diletakkan dalam syariatnya adalah berwudu. Kita harus sadar dan mengetahui Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah mukjizat yang tidak ada tandingannya dan perbandingannya. Bahkan sampai hari kiamat diabadikan Al-Quran ini di dalam surga. Maka dengan demikian, agar kita benar-benar mendapatkan satu manfaat, bersihkan pikiran kita, bersihkan hati kita, bersihkan niat kita, tinggikan dan agungkan Al-Quran dari segala-galanya. Niscaya kita akan memahami satu ayat, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kalau benar-benar dan sungguh-sungguh manusia itu ingin mengetahui tentang satu ayat yang aku turunkan
dan memahami dan melaksanakan dan berpedoman dan berpegang sungguh-sungguh pada satu ayat. Allah Ta'ala menyediakan 2 surga, 1 ayat lebih baik dari alam semesta ini, dan 1 surga itu betulnya 2 alam semesta. Asal benar-benar manusia ini menginginkan, mengagungkan, bahkan meletakkan dalam jiwanya, bahkan dia sebagai kelak penolong-penolongnya di alam kubur. Ini tujuan kita belajar ilmu tafsir, bukan belajar tafsir. Tafsir kamu sudah bisa membaca dan tahu artinya, tapi ilmu tafsir itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang semua bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Hikmah daripada Al-Quran, tidak aku turunkan Al-Quran itu adalah hikmah. Bahkan hanya orang-orang yang takwa kepada Allah yang mengetahui nilai-nilai Al-Quran. Bukan orang-orang yang nggak mengerti Al-Quran pasti nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Bahkan kalau kita beli Al-Quran di Ampel, harga mungkin nggak mahal, atau 50.000 sampai 100.000, itu pun masih ditawar. Sudah murah ditawar, kemudian dibawa, dibungkus, dibiarkan. Bahkan ditaruh di mana-mana, tidak ada yang mencuri. Coba kalau kamu taruh tas, kamu tinggal, ada yang ngambil nggak? Kalau Al-Quran kamu taruh di masjid, nggak ada yang ngambil, karena menganggap tidak berharga. Yang berharga surat mobil, surat rumah, surat apa lagi? Surat gaden kalau mau utang. Tapi surat Al-Quran tidak pernah disimpan di berangkas. Yang disimpan itu pakai peti besi, itu perhiasan, surat emas, surat berlian, surat rumah, surat mobil, surat perjanjian. Ada nggak Al-Quran disimpan di berangkas? Nggak ada, nggak ada. Jadi ukuran iman adalah tergantung di mana saat dia membaca Al-Quran atau saat dia memegang Al-Quran. Pernahkah dia merasakan bahwa itu adalah pelindungnya? Pernahkah merasakan bahwa Al-Quran ini pedomannya? Pernahkah merasakan Al-Quran ini yang menghidupnya, yang menyelamatkannya, yang menjamin? Saya mau tanya dengan jujur, sekian banyak manusia itu. Pasti kamu mencari jaminan lainnya. Quran tinggal bacaan saja, tapi tidak menjadi jaminan. Ini yang menjadi masalah. Timbul musibah, timbul diangkat berkah, timbul beban berat, pusing kepala, stres. Padahal semua ada di dalam Al-Quran. Sampai hari kiamat bahwa obatnya adalah Al-Quran. Maka saya memberikan mukadimah yang pertama
adalah tinggikan Al-Quran, agungkan Al-Quran, melebihi dari dirimu, keluargamu, dari segala-galanya. Tinggikan dan jadikan rujukan bahwa Al-Quran, walaupun satu ayat engkau memahami sampai kamu merasakan nikmat dengan Al-Quran itu, sampai merasa dirimu itu bahagia dengan Al-Quran itu, sampai merasa dirimu ini sudah tidak membutuhkan hal yang lain kecuali. Ini mukadimah. Jadi jangan kita belajar tafsir bahkan sampai 30 juz nggak ngerti. Ditulis, disimpan, simpan di lemari, udah nggak pernah belajar. Ditanya nggak ngerti. Kalau saya dulu ngaji begitu, lebih baik saya tidur nonton TV, kan sama-sama nggak ngerti. Hikmah. Ya. Ini yang saya ingatkan, bukan menulis tapi tidak memasang pikiran dan hatinya, bukan menulis asal sekedar dengan kelalaian, menulis sambil berzikir mengingat Allah, mengingat satu ayat itu sehingga ada bekas. Apapun yang dikerjakan itu punya reaksi. Kalau kita baca Quran, kita menuntut ilmu, nggak ada bekas, berarti memang kamu tidak menginginkannya, berarti menginginkan selain Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang masuk dalam merekalah golongan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami himpun mereka kelak dalam siksa adabul jahim. Walladzina kadzabu bi ayatina faulaika humul adabul jahim. Jadi hati-hati, sudah mempelajari Al-Quran, sudah membaca Al-Quran, tetapi dia mendustakan ayat, maka masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan adab dari Allah, yaitu siksa sampai neraka jahim. Jadi kita harus betul-betul merenungi bahwa Al-Quran adalah imam dari segala imam. Tapi sekarang akhir zaman ini kebanyakan Al-Quran harus nurut sama manusia. Jadi Al-Quran jadi makmum, bukan Al-Quran jadi imam. Hukum yang ada di dalam Al-Quran harus nurut sama manusia. Dipolitisir Al-Quran. Al-Quran nggak butuh politik lagi. Al-Quran tuh nggak butuh lagi yang namanya siasat-siasat lagi, nggak perlu. Udah komplit, udah jelas, mulai sejarah ada, mulai peristiwa ada, ya, mulai cara membangun ada, bagaimana cara hidup, bagaimana cara rumah tangga, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara hidup berbisnis, bagaimana cara sholat, ada semua Al-Quran. Tidak perlu lagi ditambah, tidak perlu lagi butuh yang lain. Kita yang harus butuh sama Al-Quran, asal betul-betul dipahami. Bukan duduk manis sampai kita malam, nanti jam 1, ada yang jam 2, pulang-pulang ditanya nggak ngerti. Wallahul adzim. Ya, perhatikan ya. Jadi nanti saya nggak mubadir gitu ya. Jadi saya ngajar supaya saya nggak mubadir. Harus benar-benar kalau ditanya masalah, ditanya tentang Al-Quran ini bisa jawab, bisa paham, bukan ditanya lagi, menanya lagi nggak ngerti ya. Bagaimana hikmahnya Al-Quran ini, bagaimana ayat ini, bagaimana ayat ini, bagaimana peristiwanya, asbabun nuzul, turunnya bagaimana peristiwanya, bagaimana kejadiannya, itu semua ada, bahkan kita sampaikan. Wa qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim,
Ya bunayya, ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wala taya'asu min rohillah innahu la ya'asu min rohillah ila qawmul kafirun. Sadaqallahul mawlana azim. Kalau kata-kata di Al-Quran qala, ya, ini Allah Ta'ala berbicara. Kalau Allah Ta'ala mengatakan di Al-Quran kul, itu Allah Ta'ala perintah segera. Kalau qala berfirman, bisa nasihat, bisa menceritakan, bisa mengulang sejarah. Tetapi kalau kul yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah suatu perintah yang tidak boleh ditunda-tunda. Ada satu perintah, kamu sekarang harus ke sana, nggak boleh besok. Tapi kalau qala berkata, berarti itu bisa keterangan, bisa riwayat, bisa kisah, bisa hukum. Tapi kalau kul kata-kata tekanan itu tidak bisa ditunda, harus dikerjakan. Ini bedanya kul dan qala. Ya bunayya, itu kata-kata ya bunayya ini artinya wahai anak-anakku. Kata-kata ya bunayya ini adalah dari Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, jadi abahnya. Idhabu, pergilah kamu. Jadi kata-kata idhabu suruh pergi, artinya kepergian ini ada tujuan. Nah, ada satu perintah pergi tapi nggak ada tujuan. Tapi idhabu adalah satu dahbu dengan idhabu beda. Idhabu kalimat perintah, artinya perintah ada tujuan. Kamu pergi kemana? Kamu ke sana. Ada kamu pergi tapi nggak tahu kemana. Kamu pergi bisa kamu main-main, tapi pergi idhabu ada satu perintah, artinya kamu ada kuperintahkan. Nah, jadi kuperintahkan ada tujuan. Fatahassasu min Yusufa artinya perintah itu untuk mencari. Fatahassasu itu artinya mencari berita. Berita siapa? Yusufa wa akhihi. Carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Yusuf wa akhihi. Nah, dari saudaranya di mana? Dan jangan kamu berputus asa. Wala ta'asu min rohillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Di sini artinya kesedihan-kesedihan daripada Nabi Yakub saat itu tidak tahu beritanya kemana Nabi Yusuf, dan saudara-saudaranya menyembunyikan keadaannya, padahal pada waktu itu Nabi Yusuf itu sudah diangkat menteri kerajaan dari Abdul Aziz. Yang di negeri itu nggak ada yang tahu bahwa itu adalah putra daripada Nabi Yakub.
Dan seakan-akan yang mencari Nabi Yusuf itu putus asa. Jadi garis besarnya, kalau saudara-saudaranya putus asa ini karena memiliki kesalahan. Jadi saudara Nabi Yusuf itu tahu kalau Nabi Yusuf itu sudah menjadi raja, tapi karena malu untuk mencari di mana berita bahwa Nabi Yusuf itu ada di satu negeri, karena dia mencuri, dia mengkhianati, dia tidak jujur. Ini malu. Sampai orang-orang yang putus asa, bagaimana alasan lagi? Alasan apa yang disebut alasan? Manusia ini kalau salah nggak mau disalahkan, selalu cari alasan. Sedangkan Nabi Yakub tadi mengetahui bahwa saudaranya ini yang mencelakai Nabi Yusuf, bahkan mengambil satu kebijakan, kamu jangan putus asa. Artinya udah kehabisan akal, saudara ini kehabisan akal, jadi mau bicara apa lagi sama bapaknya, alasan apa lagi? Sampai bapaknya mengatakan jangan putus asa, karena orang putus asa itu sudah golongan kafir walaupun Islam. Jadi orang yang Islam kalau udah putus asa berarti putus asa dari rahmat Allah. Jalan buntu nggak bisa mikir lagi, timbul namanya kafir. Jadi orang yang putus asa kafir walaupun Islam. Nah, kata-kata kafir di dalam maksud ini adalah kufur. Ada kufur ini, bentuk kekufuran ini banyak. Orang yang bersyukur kufur atau tidak? Boleh kafir tuh. Orang yang tidak bersyukur termasuk kafir. Kafir syukur namanya. Ada kafir jali, kafir yang nyata itu jelas, meninggalkan sholat agama lain, menyembah Tuhan lain, ini kafir jali. Tapi kafir khafi, nah ini kafir hati ini yang susah, tidak bersyukur kufur, putus asa kufur, bingung kufur, enggak sholat kufur. Ini kan Islam, ini kufur, namanya kafir khafi, kafir tersembunyi, bohong, dusta, masuk kufur. Jangan dianggap kufur ini tadi hanya bentuk yang enggak sembahyang saja. Masa anaknya Nabi kafir? Kan nggak mungkin anaknya Nabi sudah dijamin Duriyatuh. Tapi di sini bukan kafir meninggalkan Tuhan, bukan kafir ya, tidak sholat, bukan kafir dia menentang orang tuanya. Dia kafirnya hanya berbuat hasut, licik, ini kafir. Ya, menimbul satu kebohongan, cerita kepada abahnya yang lain. Kalau dia maupun sudah masukkan Nabi Yusuf ke sumur, dia ngambil darah binatang, ada bukti bahwa Nabi Yusuf telah meninggal pada sumur. Jadi bukan kufur, nggak taat sama Allah, taat sama Allah, sembahyang sama Allah, taat sama bapaknya. Tapi yang membuat kufuran dari para saudara ini hanya iri, hasut.
bohong, jadi kufur. Nah, ditegaskan berulang-ulang sama Nabi Yakub, hanya orang-orang yang kafir itu saja yang memiliki putus asa. Putus asa. Bahkan yang dikerjain, bahkan yang rencana dibunuh, bahkan rencana yang dibuang menjadi raja. Nabi Yusuf tambah dimuliakan oleh Allah. Sedangkan saudaranya bingung. Nyari makanan satu gandum bingung, mencari makanan ini bingung, bahkan minta sama Nabi Yusuf. Di sini kebijakan-kebijakan Allah Ta'ala, janganlah kamu menyembunyikan sesuatu apapun dari Tuhanmu, niscaya engkau dalam pengawasannya. Yang susah ini merasakan bahwa Allah mengawasi kita. Jadi hikmah di sini, kata-kata putus asa adalah sebagian orang-orang yang tidak bersyukur. Menyembunyikan sesuatu termasuk tidak jujur, berarti nggak bersyukur. Ya, mudah-mudahan kita ini buruk baik ini insya Allah kita harus selalu mengaku pada Rabbul Alamin. Jangan putus asa, dosa penuh langit dan bumi, asal kita jujur sama Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk sama kita. Enggak ada manusia yang berdosa. Nah, hanya bedanya kalau orang awam berbuat dosa dia nggak ngerti. Satu contoh, kalau orang awam itu berbuat dosa, dusta, bohong, langganan tiap hari, dia biasa saja. Bahkan nggak mengurangi, dusta terus, bohong terus, tapi nggak terasa itu dosa. Itu orang awam. Beda orang berilmu. Kalau orang berilmu dia ingat, namanya muhasabah, menghitung dia. Tadi siang saya ngomong apa aja, ada dusta, oh saya bohong satu kali tadi, langsung dia ambil wudhu, selalu tobat dia, ya Allah tadi siang saya berdusta satu kali. Ya Allah, kami terlambat tidak bisa sholat jamaah. Sampai orang berilmu itu kalau sholat jamaah rasanya dia berdosa. Bukan dosa lagi yang kelihatan. Ninggalkan sholat jamaah, dia merasa gelisah. Berarti dia mengatakan saya dusta kepada Allah dan saya dusta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bedanya orang-orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, salah beda. Kalau kita kan yang penting saya sholat, betul apa enggak? Nah, ya mudah-mudahan lama-lama bisa merasakan seperti itu, ya. Kalau nggak bisa ya memang begitu memang, ya. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana duru wa ji'na bibidu'atin mujajatin fawfilana al-kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Kemudian terpaksalah mereka saudara-saudaranya menuju tempat Yusuf. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz. Al-Aziz ini jabatan raja, Aziz semua perkasa. Jadi kedudukan Nabi Yusuf ini sudah dapat titel mutlak, ya, pengesahan bahwa sudah menjadi raja, Al-Aziz. Kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Jadi miskin, jadi saudaranya ini minta sedekah. Kembali dihinakan Allah. Yang dulu menghinakan, mengucilkan sama Nabi Yusuf, sekarang datang
sambil bawa barang nggak berharga yang gak ada nilainya kita sedekah. Kemuliaan yang terbalik. Jadi hikmahnya adalah asal manusia itu sabar. Pertama, Nabi Yusuf itu dibuang. Yang kedua, Nabi Yusuf dimasukkan dalam sumur, niat dibunuh, tapi Allah tidak memberikan berhasil. Walaupun sudah saat di sumur nggak ada yang nolong, tapi tidak mustahil Allah menghidupkan dengan ada orang sabil, musafir datang lewat menolongnya. Kedua, ini perencanaan untuk membunuh Yusuf. Yang ketiga, menderita lagi. Nabi Yusuf jadi budak, dijual harga murah. Coba ujiannya. Ini yang keempat, Nabi Yusuf digoda lagi karena ketampanannya sama istri raja nama Siti Zulaikha. Lolos semuanya. Ya. Yang berat ujian Nabi Yusuf, masuk penjara. Ini yang berat. Dimasukkan penjara. Akhirnya Raja Aziz bermimpi yang tidak bisa menafsirkan mimpi itu. Akhirnya Nabi Yusuf yang bisa diberikan kelebihan menafsirkan mimpi dibebaskan. Ini semua pertolongan Allah. Apa usaha Nabi Yusuf? Jadi kalau kita ini menunggu pertolongan Allah atau usaha kita? Enggak, saya mau tanya. Kalau kamu ngomong bilang pertolongan Allah, bodoh, bujuk ya, bujuk sawah ya. Karena orang-orang yang butuhkan pertolongan Allah Ta'ala, kata-kata minta pertolongan Allah itu seperti halnya orang yang punya kapal, naik kapal terdampar di tengah laut. Itu hakikat minta tolong. Jadi nggak ada satupun makhluk yang bisa nolong ya. Tapi kalau kita masih punya saudara, kita punya teman, kita punya sahabat, kita susah masih bisa tolong siapa? Semakin minta banyak tolong sama manusia, itu orang sedikit minta tolong sama Allah. Tulis. Jadi kalau orang sering berhubungan dengan manusia dan sering minta tolong sama manusia, jangan harap itu pernah minta tolong kepada Allah. Dia nggak kenal sama Allah, nggak pernah minta tolong sama Allah. Sebenarnya hanya syariat mengatakan iya kan budu ya kan nasta'in, tapi sebenarnya itu nggak pernah minta tolong sama Allah. Karena hakikat minta pertolongan pada Allah itu memasang semuanya, ya. Ngerti? Kalau kita menghadap, tubuh kita menghadap kiblat, tangan kita menghadap kiblat, rukuk sujud, benar-benar kita minta tolong sama Allah, nggak ada yang lain. Untung masih ada sholat. Bagaimana orang terapung yang di tengah laut itu ada plastik dimakan, bahkan 3 hari umurnya, teriak nggak ada yang dengar. Di situ dia benar-benar dalam kegelapan dia minta tolong, ya Allah tolong saya, panjangkan umur saya, ya. Lupa emasnya yang ketinggalan di kapal, anaknya, istrinya lupa sudah, lupa atau tidak? Kalau sudah di situ, ya ini minta tolong dia. Ya mudah-mudahan kita nggak sampai begitu kan minta tolongnya, betul. Paling Allahumma Rabbana, ya. Tapi
nggak minta tolong sebenarnya. Gitu. Artinya minta tolongnya hanya sekian persen sama Allah. Apalagi kalau tahlil lagi ngantuk lagi baca burda tadi nyanyi itu nggak minta tolong. Jadi minta tolong itu adalah hati. Bagaimana kalau hati minta tolong? Jadi Allah mengetahui orang yang minta tolong itu hakikatnya adalah hati. Jadi semakin banyak manusia itu berhubungan minta tolong sama manusia, di sini makin berkurang minta pertolongan sama Allah. Ya, mudah-mudahan kita banyak minta tolong sama Allah, jangan minta tolong manusia. Ya, akhirnya kalau suaminya mati nangis, begitu mati suaminya pingsan, jatuh pingsan. Kenapa? Dia takut bukan ditinggal suaminya, takut anaknya nanti yang kasih makan siapa, yang bayar listrik siapa. Ya, yang jamin. Jadi takutnya itu campur. Betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Tanya yang janda-janda yang ditinggal mati. Pasti. Nah, gitu. Tapi kalau takut kepada Allah, minta tolong kepada Allah, niscaya dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah. Betul? Mudah-mudahan kita kalau berdoa hajat itu yang sungguh-sungguh, pasang hati kita, pasang konsentrasi pikiran kita, hilangkan semua persoalan dunia. Cukup Allah berhasil denganku dan aku berhasil dengan Tuhan. Begitu indahnya kalau berdoa. Niscaya Allah Maha mendengar. Enggak pernah namanya Allah menolak hamba. Jangan mengatakan Allah menolak doa seseorang, enggak. Asal dia enggak lalai hatinya. Dan Allah tidak akan kabulkan orang berdoa hatinya dalam kelalaian. Walaupun 1000 tahun enggak didengar sama Allah karena hatinya lalai. Walaupun kamu 2 jam kamu doa sama Allah, tapi kamu lalai mikir yang lainnya, ditolak. Termasuk golongan gofilin, jadi orang yang lalai. Ya, mudah-mudahan kalau kita doa, anak-anak ini belajar konsentrasi bahwa kamu berhadapan dengan siapa dan kamu minta kepada siapa, kemudian kamu berbicara kepada siapa. Di situ hikmah. Jangan sampai seperti dalam ayat ini, saudaranya begitu menjadi hina, bahkan membawa barang-barang yang tidak berguna kecuali hanya minta makan ditukar dengan gandum. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah orang-orang yang selalu hasud wala maksud. Jadi orang yang hasud itu nggak sampai maksudnya, bahkan dia makin hina di sisi Allah. Ya, bahkan nggak bisa ibadah karena hasud ini hanya penyakit hasud, sampai menjadi hina demikian. Sedangkan Nabi Yusuf mendapatkan nafahat karunia Allah yang besar, bahkan nggak punya dendam, bahkan nggak punya marah, bahkan dia nggak mau menyakiti, nggak mau balas walaupun disakiti seperti itu. Ini sifat-sifat lutfiyah, artinya kelembutan dalam hatinya, yang mana disifatkan agar manusia bisa meniru dari sifat kelembutan yang tidak keras hati, yang tidak kaku, yang tidak memarah. Tapi kelembutan itulah yang membawa tingkatan-tingkatan ketinggian derajat dan kemuliaan-kemuliaannya. Ya. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Dia Yusuf berkata, tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu.
Jadi seakan-akan Nabi Yusuf nggak ngerti. Nah, padahal tahu itu saudaranya, tahu itu keluarganya. Karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu, hanya mengingatkan. Masih ingatkah kamu perbuatanmu yang buruk itu? Coba kamu ingat bagaimana sejarah kamu pertama sama Nabi Yusuf. Bagaimana kamu dengan saudaramu sampai kemana Nabi Yusuf. Jadi mengingatkan agar manusia itu jangan melupakan dosa-dosa yang lama. Ya. Kadang-kadang orang kalau sudah ngaji itu lupa dosa sama yang lama, ya. Benar apa enggak? Merasa saya sudah tobat masuk surga. Betul? Betul? Betul. Sehingga merasa aman dia dengan menuntut ilmu. Salah. Jangan merasa aman, tapi merasa tambah berat amanatnya. Jadi jangan merasa, barang siapa yang merasa aman di dunia ini pasti dia akan berat di akhirat. Barang siapa yang merasa tidak aman di dunia ini maka dia akan merasa aman di akhirat. Paham ya? Saking besarnya amanat. Bahkan kalau kita melihat orang yang baru bertobat, cukup kamu istighfar 3 kali, selesai. Dosamu penuh langit dan bumi. Itu awal untuk membuka jalan. Ternyata ada satu hadis riwayat lain mengatakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan istighfar 70 sampai 100 kali satu hari. Katanya 3 kali sudah diampuni dosanya. Kenapa harus baca 70, 100 lagi? Berpikir para ulama, berpikir para alim, berpikir para wali, berpikir para sahabat, para tabi'in, termasuk Sayyidina Hasan Basri. Dia ngarang satu kitab istighfar saja 5 lembar. Hanya minta ampun sama Allah. Jadi kalau kamu baca kira maghrib sampai isya itu hanya beristighfar. Tentu kita akan bertanya, mengapa orang tabi'in yang sudah jelas suci, ya orang terbaik, kenapa beristighfar sampai dari maghrib ke isya? Mari kita bertanya. Kalau kita punya mobil itu biasa mengangkat sampah, truk sampah atau kijang sampah. Kalau kita kesenggol becak, kesenggol ini kira-kira ya biasa, ya biasa nggak? Memang tempat sampah, ya. Paham? Nubruk peyok dikit nggak perlu didandanin, sudah memang sampah. Yang penting mobil bisa jalan, ya. Tapi kalau Mercy yang harganya 5 miliar itu kena serempet becak serit garis gitu, terasa yang punya mobil ini kok nggak nyaman, cepet dibetulin, ya. Beda atau tidak sama yang truk sampah tadi? Nah, begitu pula orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah itu semakin dirasakan, luka dikit terasa. Betul? Nah, kalau sudah demikian, tingkatan-tingkatan orang yang mengetahui bahwa itu dosa hanya orang-orang yang sudah memiliki kemuliaan itu. Paham sudah? Jadi yang kotor ini bukan baju, ya. Yang kotor bukan baju, tapi hati. Ini diingatkan. Mengapa manusia menjadi hina dan terpuruk? Hanya disebabkan dari hati mereka.
hati mereka yang gak pernah ikhlas, hati mereka yang selalu buruk, hati mereka yang selalu hasud, hati mereka yang selalu gak tenang, orang lain tenang. Ini jadi jauh dari rezeki. Yang diurus rezeki nggak pernah berhasil, yang diurus ini nggak kena, kotor hatinya, kotor. Udah sembahyang 1000 rakaat, udah baca Quran Fatihah 700, tapi kotor, selalu iri dengan orang lain, enggak kabul. enggak kabul. Rezeki sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah. Sama orang menuntut ilmu, saya menuntut ilmu, cita-cita saya itu ingin jadi wali, tambah gak jadi wali. Karena pengen jadi wali. Orang menuntut ilmu pengen jadi wali, nggak jadi wali. Saya nuntut ilmu supaya saya jadi orang kaya, nggak bakal kaya, nggak kaya, karena kepingin kaya. Nah, tapi kuncinya satu, menuntut ilmu agar Allah ridho kepadanya, agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Di situ Allah menghimpun. Kerja Allah ridho, datang ke sana ridho, kaya ridho, ridho semua, ibadah ridho. Nah, tapi kalau kaya belum tentu Allah ridho. Kalau kamu kaya tadi mencuri, ridho nggak Allah Ta'ala? Kemudian kamu miskin, ya ngeluh lagi, ya nggak syukur lagi, nggak ridho. Paham ya? Nah, jadi jangan melihat yang lain-lain. Rezeki itu telah ditetapkan sesuai dengan kadar dan kemampuan masing-masing, asal persyaratannya ada. Paham? Kalau hasilnya tukang beca itu kira-kira, dan tukang beca itu paling top 50.000, itu udah ototnya keluar semua, ya, itu mulai pagi sampai malam. Kira-kira kalau tukang beca tadi dikasih rezeki sama Allah 5 juta, itu bingung nggak kira-kira? Bingung apa enggak? Bingung. Dia cuma 50.000 gitu. Jadi nggak mungkin. Berarti kita misalkan dapat rezeki itu, gaji kita 2 juta, ya, gaji kita 2 juta sebulan, dapat ceperan 2 miliar, masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal. Kalau dapat pasti nyuri itu, ya kan? Bagaimana dia dapat? Dia punya 2 juta. Nah, disyukuri, ya. Jangan jengkel gitu. Kalau jengkel nggak syukur. Nah, syukur alhamdulillah. Begitu kira-kira. Tenang hati apa enggak? Tenang apa enggak? Yang gak tenang ini kan, wah, terus kurang. Nah, kelihatan mukanya kelihatan, muka rakus. Kalau muka rakus ini, dunia ini seperti apa? Minum air laut, makin diminum makin haus. Nah, ya, mudah-mudahan kamu termasuk bukan golongan minum air. Nah, ini terjadi sampai minta sedekah gandum sama Nabi Yusuf alaihissalam. Itu sebenarnya 2 perbandingan. Orang yang sabar mendapatkan kedudukan di sisi Allah, sedangkan orang yang kufur adalah keluarga saudaranya ini menjadi terhina di sisi Allah. Jadi kalau kufur dapat azab, ya. Orang yang sabar dia mendapatkan kemuliaan. Jadi kita termasuk orang yang sabar atau tidak? Baru 2 hari, ya, minta rezeki 30 juta, 3 hari sholat minta 30 juta. Paham? Ya, yang mudah-mudahan itu kabul 3 hari langsung dapat bang goib, ya.
Dapat Bang Goib namanya. Kemudian qalu innaka lana la anta Yusufa qala ana Yusufa wa hadha akhi qad manallahu alaina innahu mayattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu, kata-kata qalu berkata, mereka berkata, apakah engkau ini benar-benar Yusuf? Maka dia Yusuf menjawab, aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi kalau sabar itu nanti ada waktunya, ya, paham ya? Kalau masih kedudukan bayi, jangan coba-coba makan ayam goreng, ya. Paham? Ini ngaji baru dasarnya ibtidaiyah, pengen jadi wali. Makan pisang sendiri nggak bisa. Makan pisang nggak bisa, jalan nggak bisa, mandi sendiri nggak bisa, pakai baju sendiri nggak bisa. Antara sakit dan lapar nggak ngerti orang tuanya, nangis padahal lapar, nangis padahal sakit, ya kan? Nah, jadi seperti kita ini ada, kita punya murid dikit-dikit sembahyang nangis, nangis mulai. Orang melihat, ya Allah, kusuknya, ternyata utangnya banyak, nggak bisa bayar. Ini tangisan si bayi antara sakit dan makan. Paham ya? Jadi kita harus bercuriga. Orang yang nangis, ya Allah, ya Rasulullah, salamun alaik. Nggak taunya suaminya nggak kasih belanja. Nangis, masa. Betul, selawatnya ya Rasulullah salamun alaik. Dagangannya sepi, masya Allah. Jadi di sini kadang-kadang saya lihat kalau murid-murid ini alhamdulillah, tapi nggak ada yang begitu. Amin ya. Mereka ada yang begitu kena memang. Usut mahal dia. Marhaban ya nurul aini. Terus orang lihat, masya Allah, top, gitu ya, ngerti? Nggak tahunya ya Allah, ya duit gak megang, megang semua ya Allah, biaya banyak ya Allah, nangis. Tapi sampai enggak, insya Allah nangis karena Allah ya. Yang janda-janda juga begitu, nangis juga dia. Ya Allah, siapa yang ngawin saya ya Allah? Nggak ada yang ngawin saya. Nah, ini banyak hal-hal, tangisan-tangisan ini harus perlu diketahui apa sebabnya. Yang diterima oleh Allah tangisan karena dosa-dosanya. Yang kedua, tangisan-tangisan itu agar doanya didengar oleh Allah, agar diterima. Ya, kerinduan kepada Nabi Muhammad, rindu ya Allah, aku ini umatnya tapi kok nggak pernah mimpi dengan Nabi. Kenapa aku sudah baca ini tapi Nabi nggak noleh sama saya? Nangis dia. Nanti bagaimana nanti ya Allah saat nanti aku masuk ya mati itu, begitu nanti dibangkitkan di padang mahsyar, jangan-jangan aku keliru nanti pakai jubah itu Abu Jahal, karena aku nggak pernah mimpi Rasulullah SAW. Nggak ada Abu Jahal, pamannya juga pakai jubah, lari ke sana Abu Jahal, bukan Nabi Muhammad SAW ya. Nangisnya itu karena rindu sama Allah, nangisnya karena dosa-dosa. Apakah dosa-dosa ini sudah hilang dari diriku ya Allah? Bahkan yang dosa lama belum hilang, aku nambah lagi ya Allah. Bahkan tiap hari aku selalu menambah dosa. Begitu, insya Allah bisa nangis ya. Bukan nangis karena yang lain, paham ya? Ini nanti saya periksa lagi tangisannya ada dua macam ya. Tangisan asmara atau tangisan, iya kan?
wirid nangis dia, ya Allah. Enggak taunya mau cerai sama istrinya. Nangis, ya Allah. Ya, betul. Nah, ngaku aja ya, betul apa enggak? Ya Allah, nangis lagi ibunya. Anaknya mokok, anaknya bandel, anaknya ini nggak nurut, nangis lagi dia. Nah, ya mudah-mudahan kita semuanya ini tangislah kamu karena Allah semata-mata, karena dosa-dosa kita. Amin. Nah, jadi orang yang takwa yang sudah saya jelaskan, kita riyadhah. Jadi dari Islam kita memahami beriman namanya iman. Iman ihsan. Jadi untuk mencapai takwa itu harus melewati pertama syukur, yang kedua sabar, ya tingkatannya ini. Begitu sabar baru takwa. Jadi nggak bisa takwa kalau nggak syukur, nggak sabar, belum takwa. Orang takwa ini ada syukur, sabar, takwa. Nah, tingkat terakhir tawakal. Nah, ini nggak gampang ngomong. Saya sudah tawakal. Itu mulut, ya mulut. Nah, kalau mulut saya mengatakan tawakal, nggak dapat. Sebab tawakal itu hanya dimiliki oleh para aulia-aulia. Orang biasa nggak bisa. Satu contoh, ini satu alim, ya. Dia punya uang, istrinya, anaknya belum belanja. Itu ada satu habib kemarin, dia bawa uang 2 juta, udah pulang al-asri, 2 juta habis, pulang gimana? Tiket nggak ada duit. Ini tawakal. Kalau kamu ikut-ikutan stres kan, ya jangan. Tawakal. Dia bilang saya milik Allah, ya. Jadi Allah membiarkan saya. Dilihat anak-anak dikasih duit, cuma dibagi. Nih 1.000, 200.000, bagi dia, bagi. Bis masuk. Saya punya Allah, saya nggak pernah minta sama Allah. Sembahyang 2 rakaat. Buka Quran, ada uangnya. Buka Quran ada uang. Itu tawakal total. Nah, ya dikasih sama Perdana Menteri 3 mobil Mercy. Bayar utang kamu, bayar utang kamu, bayar utang kamu, jual itu mobil. Saya nggak butuh kereta. Itu alim yang namanya tawakal, nggak butuh duit. Nah, karena sudah ya kamu kemarin tak suruh selam ngasih duit, kamu diterima banget. Kamu kasih amplop bakal terima. Saya sudah kaya. Itu alim. Tapi sudah pulang, insya Allah nanti 1 bulan 2 bulan beliau datang lagi ya, minta doa ya. Itu orang keramat, nggak ada yang tahu ya. Benar. Apa? Saya punya Quran, saya punya Allah, dan saya punya Rasul. Apa yang saya takutkan? Kecuali yang memberi rezeki nggak ada, kecuali Rasulullah nggak ada, malaikat nggak ada, Quran nggak ada. Takut saya. Ada semua, mustahil nggak ada. Butuh tawakal, tapi kita belum ya, termasuk saya juga belum mikir juga kalau nggak punya duit ya, paham ya? Jadi tingkatan kita bukan seperti beliau sudah pas bandrol ya, mudah-mudahan. Sudah tanya, kelihatan orang biasa kan? Kalau kamu lihat ketemu di jalan, nggak bakal kamu bilang itu orang besar.
Perdana Menteri Saudi Arabia tunduk sama dia. Perdana Menteri Irak dia tawari 100 juta dolar, dia tolak. Dari Mesir berangkat sampai Abu Dhabi dapat keuntungan dia 1 juta US dollar, hanya kasih petunjuk bahwa kamu dapat ini. Perdana Menteri. Nah, ditolak. Kamu ngundang gak bakal semua masuk rumah orang. Nah, itu wali-wali. Jadi wali-wali butuh uang, ya. Butuh apa? Butuh semangat. Semangat apa? Semangat cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu menangis setiap malam terus menerus 2 jam. Menangisi dirinya. Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, karena dia tidak bisa membawa amanatnya Rasulullah. Yang sudah begitu mengatakan tidak bisa bawa amanat Rasulullah SAW. Dia termasuk dari Rasulullah 37 dari situ Fatimah. Habib Ahmad bin Alwi Al-Asri, ya. Itu abahnya dari Hadramut, ya. Ini sedikit agak menyimpang ngomong wali-wali, ya. Itu mudah-mudahan yang kemarin yang sudah salaman dapat barokahnya insyaallah. Salaman toh ya, nggak ngasih uang nggak? Ya nggak mau. Karena apa? Kamu ngasihnya sedikit, coba 1 juta dolar kan? Qalu tawallaqat asarakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Mereka berkata, demi Allah sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah dan berdosa. Jadi pengakuan keluarganya, pengakuan saudara-saudaranya ini sudah jelas konsekuennya. Jadi masih mengaku bersalah, berdosa, itu orang yang baik. Kalau kita ada kesalahan sama orang, kita ngaku salah, kita mohon maaf sama mereka, itu orang yang baik. Kalau mereka tidak memaafkan, itu orang sombong. Nah, kalau kita salah seorang, kita memaaf, dia nggak memaafkan, itu orang sombong, bahkan dimusuh sama Allah, dilaknat sama Allah orang yang tidak memaafkan kesalahan orang lain. Itu orang sombong. Bukan orang sombong yang duduk di atas mobil mewah dengan dasi, duduk itu bukan sombong, karena belum ada yang disombongi, tapi tabiat watak. Karena dia sombong dirinya sendiri kok, di atas mobilnya, rokokan, HP-nya gini, ya kan? Itu sama dirinya sendiri. Yang namanya orang sombong, apabila orang itu salah terus meminta maaf, orang tidak memaafkan, itu orang yang sombong. Kemudian orang yang merasa dirinya salah tidak minta maaf, itu golongan orang sombong. Nah gitu, ingat ya. Jadi orang sombong bukan yang duduk di atas mobil mewahnya, itu orang sombong, itu tabiat. Tapi ada orang yang berbuat salah nggak minta maaf. Nah setelah minta maaf, orang yang diminta maaf tadi tidak memberi maaf, ini orang sombong. Nah, ngerti ya? Nah, bukan sombong yang dia tabiat atau watak, tapi sombong yang tidak mengakui kesalahan dan dosa-dosanya. Paham tidak? Nah, ini yang dimaksudkan bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang bersalah dan berdosa. Itu pengakuan, ditulis dalam riwayat. Al-Quran mengatakan demikianlah, sebesar apapun dosa kesalahannya, dia tidak malu, tidak segan untuk meminta maaf. Ini baik. Jadi sejelek-jelek orang yang tidak pernah minta maaf, merasa dirinya benar terus, ya, itu orang sombong. Nah, kalau tasriba alaikum yauma yaghfiru lakum wa huwa arhamur rahimin, dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada makian cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Nah, jadi Nabi Yusuf pun dengan indahnya memberikan maaf sekaligus memohonkan ampun kepada Allah.
Jadi kalau ada kesalahan itu mohon maaf kita, kemudian dia juga memintakan ampun. Ya Allah, ampunlah dosa yang salah ini kepadaku. Jadi di samping dia memberikan maaf, tapi dia memohon lagi, ya, memintakan ampun kepada yang di situ hikmahnya adalah untuk menghilangkan rasa akunya, untuk menghilangkan rasa dirinya antara minan nas, tetapi menghilangkan bahwa dirinya sama dengan mereka yang selalu minta ampun kepada Allah, karena tidak ada makhluk yang tidak berdosa. Khawatir dia memaafkan tidak secara batiniah, dia memaafkan bukan ikhlas yang sebenarnya, ya. Bisa terjadi atau tidak? Ada orang minta maaf, kamu nggak betul-betul memaafkan itu, bisa atau tidak? Bisa, karena marah betul. Nah, di sini dia timpuk lagi dengan memohon pada Allah. Allah maghfiratuka awsan dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Sesungguhnya Allah besar pengampunannya, mudah-mudahan engkau mendapatkan pengampunan. Wasi'ah, keluasan dalam rahmatmu. Itu orang baik, ya. Jadi agar menghilangkan sisa-sisa yang sakit itu, Allah cabut, enggak ada rasa dendam lagi, enggak ada rasa sakit lagi, bebas, dia benar-benar mengampuni dohiron wal batinan. Banyak manusia itu basa-basi saja, kamu sudah tak maafkan, tapi kalau ketemu di jalan banyak, ya, termasuk kita-kita ini kan. Jadi belum makomnya jadi makomnya belum makom Raufur Rahim, tapi makom pendendam, karena masih ada sisa marah, mangkel gitu ya. Enggak ada, Nabi nggak punya ini, ya, yang punya kita-kita ini. Bahkan Nabi memutuskan mulai hari ini tidak ada batasan lagi, engkau dengan aku seperti halnya semula, makan bersama, duduk bersama, senang bersama, karena engkau adalah saudara-saudara kami. Begitu, kira begitu ya, sama sahabat yang dulu dekat terus jadi musuhan. Coba maafkan dia, insya Allah kamu akan mendapatkan lebih dari kasih sayangnya Allah. Jadi orang yang mudah memaafkan itu dicintai Allah dan Rasulnya. Tapi kalau orang yang tidak bisa memaafkan, dia akan duduk bersama Fir'aun dan berduduk bersama setan, karena sifat setan itu api, enggak mau tunduk, api naik terus, sombong. Jadi api itu enggak ada yang turun ke bawah, ada enggak? Kecuali las. Kalau las itu turun ke bawah las. Tapi kalau api sifatnya enggak pernah tunduk, sombong, tidak mau memberikan maaf. Nah, ini dibenci oleh Allah, dibenci Rasulullah SAW. Jadi kalau kamu disalahin terus orang itu meminta maaf kepadamu, dua, pertama kamu memberikan maaf, yang kedua mintakan kepada Allah, dirimu juga minta ampun, dan juga mintakan ampun kepada orang yang datang minta maaf kepadamu. Itu hikmahnya. Idhabu biqamisi hadza falquhu ala wajhi abi ya'ti basyiran wa tuni bi ahlikum ajma'in. Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Jadi bekas bajunya ini yang lama diambilkan sama Nabi Yusuf agar teringat bahwa Nabi Yusuf itu masih ada, masih hidup. Nah, itu tanda-tanda dengan membawa baju untuk mengusapkan ke wajah ayahnya. Nanti dia akan kembali melihat dan bawa seluruh keluargamu kepadaku. Jadi kalau kita ambil dalam bahasa kata-kata pesan baju, berarti baju, kata-kata baju adalah sesuatu
yang dipakai. Dalam arti baju dalam bentuk ilmu, libas taqwa, baju. Nah, ketakwaan artinya yang hanya dimiliki orang-orang. Libas itu baju. Arti yang dimaksudkan dalam bahasa kata-kata baju ini untuk mengusapkan wajah itu bisa asar. Artinya asar sejarahnya. Bisa sejarah, bisa mengandung sesuatu doa. Satu contoh, setiap orang itu orang saleh. Orang saleh ini mempunyai asar. Dia yakin bahwa ini baju pernah dipakai sama aulia. Dia yakin bahwa sarung ini pernah dipakai aulia. Dia yakin sultan ini pernah dipakai aulia. Sakit, maka sarung potongan yang dari aulia tadi dimasukkan di air, masukkan, kemudian diminum airnya, sembuh penyakit kanker, sembuh penyakit taun, sembuh penyakit yang mustahil. Ini keyakinan. Libas itu pakaian. Dimulai dari asar ini ada sahabat yang minta berkah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu berkunjung ke rumah sahabat. Kemudian Nabi berbaring di kasur dan di bantal. Begitu selesai Nabi keluar, nanti aku akan kembali. Itu spray, itu bantal diambil sama sahabat, dimasukkan di air, diperes airnya, kemudian diminumkan sama anak-anaknya, kemudian dibuat mandi sama dirinya dan sahabat. Begitu Rasulullah SAW kembali, itu nggak ada spray. Maka bertanya Rasulullah SAW, ini kemana spray? Mana bekas saya ini? Ya Rasulullah, kami telah mengambil dan mencuci kami air. Bukankah ini berkah? Dengan wasilah kepadamu ya Rasulullah, hanya kami ngambil bekasnya, walaupun keringat itu tidak banyak, tetapi bekasnya ini membuat aku merasa tentram. Apakah boleh ya Rasul kami lakukan? Maka Rasul mengatakan itu sebaik-baik wasilah. Itu sebaiknya dilakukan orang-orang yang takwa, yang tahu kedudukan manusia. Nah begitu. Jadi hanya spraynya saja yang bukan doa. Begitu dia yakin, datang, masuk, dimasukkan air, minum. Yakin dia, tawasul kepada Nabi Saleh, tawasul Bakar. Enggak lama langsung. Di situ enggak ada yang aneh atau yang mustahil. Di situ kedudukan Allah Ta'ala memberikan kemuliaan-kemuliaan dan mujizat-mujizat itu kepada nabi-nabinya, seperti halnya dimaksudkan baju tadi ya, untuk diberikan kepada Nabi Yakub pada saat itu sudah rabun, hanya bekas baju. Maka dikatakan kalau sudah kau usapkan ke wajah ayahku, nah, ini asal, maka dia akan bisa melihat kembali. Itu apa? Baju. Bayangkan, yang susah ini kita meyakini. Kalau orang sekarang tidak ada. Terus terang saya sampai sekarang menjadi begini ya, saya sedikit akan membuka sejarah saya. Setiap guru saya malam tahajud itu kan dari kamar saya keluar 2:30, saya ngikutin belakangnya. Kalau tahajud nggak bisa jamaah kan, dia sendiri wudhu di terasan itu, masuk situ pengimaman.
Begitu dia wudhu, airnya nih saya siram, saya ambil di gayung, saya minum bekas kakinya. Beliau nggak tahu, saya ambil, saya minum. Kenapa? Ini kaki nggak maksiat, ini kaki menuju Allah Ta'ala, dan kaki ini menuju kesucian. Mudah-mudahan hati saya suci, pikiran saya suci, bisa mengikuti yang suci. Begitu niat saya. Alhamdulillah, sejak itu saya nggak punya pikiran hati yang buruk sama orang. Ya, nggak pernah saya punya suudzon sama orang, tapi saya diberikan firasat, bukan suudzon. Jadi kalau kamu nggak benar tuh saya dapat firasat, gitu. Berkat apa? Air. Itu keyakinan, ya. Bukan apa namanya, pura-pura. Ada yang pura-pura ngambil barokah, tapi sebenarnya nggak percaya dia, ya kan? Nah, jadi betul-betul kita wasilah namanya, seperti Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran ini adalah wasilah. Wasilah apa? Dari bajunya pun bisa membuat satu keberkahan. Ya. Terakhir, walamma fasalatul iruqala abuhu inni la ajib riha yusufa laula antufannidun. Dan ketika kafilah itu keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Nah, dari situ, jadi masih pakaian ini aja masih di jalan, itu sudah bau. Namanya Nabi Yakub beda dengan kita, baunya sudah. Jadi asalnya ini udah. Tentu pasti orang-orang yang nggak ngerti tadi, kafilah-kafilah mengatakan, rombongannya saudaranya, pasti kamu mengatakan kamu orang gila, Nabi Yusuf nggak ada, baru pakaiannya. Ya. Kesyafnya Nabi Yakub itu sebelum kejadian sudah tahu bahwa itu kain adalah bekas baju Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nah, kemudian diberikan anugerah-anugerah itu kepada orang-orang yang saleh. Ya. Jadi ada orang datang pada satu Habib, hanya menarakan tentang masalah makan kepiting. Makan kepiting. Ini Al-Imam sahabat dari Habib Saleh Tanggul, Habib Idris bin Salim Al-Jufri. Jadi ulama Jawa Timur ini sekitar 200 orang, ya, untuk menanyakan, mengatakan haram karena hidup dua alam. Bahkan dia perselisih makan kepiting, yang boleh ini apa, racunan, ya, tidak tahu itu siapa. Datang di situ, masih di kapal nih satu hari, saya masih di jalan, ini ulamanya di jalan. Akhirnya Habib Idris bin Salim Al-Jufri perintah sama istrinya, kamu beli 200 kepiting, kamu masak, kamu kasih apa namanya lombok ini semua, bumbuin, ada yang di ini gitu. Untuk apa banyak-banyak? Ada tamu yang jumlahnya 200. Ini kapal kan 2 malam ini di Palu, masih 1 hari ulamanya. Panasin pokoknya jangan sampai jam 12, jam 11 sudah datang. Pasang semua ini makanan. Assalamualaikum. Jangan tanya apa dulu, makan. Buka kepiting, udah nggak ada jawab lagi halal atau haram. Halal, langsung dimakan halal. Enggak dijawab, dia belum tanya. Ulamanya, subhanallah. Habib sudah membaca saya, makalah saya ini dari sana sudah dibaca. Ngerti? Itu sebelum kejadian sudah ditunjukkan. Jadi nggak ada pasal lagi. Ya makan yang lahap saja, pakai itu, ada yang dikasih kerang apa lagi? Ya kayak seafood lah. Jadi di situ akhirnya beliau mendapatkan satu kedudukan, itu sahabat
dari Habib Saleh Tanggul, Habib Idris bin Salim Al-Jufri, tempatnya di Palu, hallnya bersamaan juga. Kalau hari Sabtu di sana, hari Minggu Habib Saleh, jadi beda 1 hari. Jadi meninggalnya beda 1 hari. 1 hari itu meninggal Habib Idris bin Salim Al-Jufri Palu, hari Minggu Habib Saleh. Makanya jarang yang dari Surabaya ke Palu, karena bersamaan dengan Habib Saleh. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya beliau-beliau dan barokah dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapatkan petunjuk jalan yang lurus, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, diberikan pemahaman-pemahaman, dan diberikan tambahan-tambahan ilmu yang manfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan ditambahkan rezeki yang berkah, diluaskan rezeki kita, diberikan keselamatan dunia akhirat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.